Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winjayanti Melda Pratiwi dengan NIM akhir 3219 dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS, MI atau SD. Baik, selanjutnya mari kita simak materinya. Baik, yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang dengan rencana awal untuk melakukan proses pembelajaran sehingga dapat menerapkan perlakuan untuk proses belajar. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran seperti pendekatan CPSA, cara belajar siswa aktif, pendekatan PAIKEM, pendekatan lingkungan, pendekatan konsep, pendekatan inquiry, pendekatan keterampilan proses, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan nilai, pendekatan komunikatif, dan lain-lain. Jenis-jenis pada strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Yang kedua adalah strategi pembelajaran berbasis masalah yang mengutamakan proses belajar di mana guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Siswa dibimbing untuk menemukan konsep yang harus dikuasai melalui proses dialog yang memanfaatkan pengalaman siswa. Yang keempat adalah strategi pembelajaran kontekstual. Dengan strategi ini, kelas berfungsi sebagai tempat berdiskusi hasil penemuan lapangan. Yang kelima adalah strategi pembelajaran kooperatif yang menekankan pada proses kerjasama dalam suatu kelompok untuk mempelajari suatu materi. Yang keenam, strategi pembelajaran langsung mengenalkan siswa terhadap mata pelajaran untuk membangun minat, menimbulkan rasa ingin tahu, dan merangsang berpikir. Yang ketujuh adalah strategi pembelajaran mengulang, digunakan sekedar membaca ulang materi tertentu untuk menghafal. Yang terakhir adalah strategi pembelajaran elaborasi, yaitu proses penambahan perincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru agar siswa dapat belajar seluas-luasnya dalam rangka mencapai tujuan pengajaran secara efektif. Jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah adalah suatu bentuk pengajaran di mana guru memberikan informasi kepada siswa secara verbal. Yang kedua, metode diskusi kelompok yang menitik beratkan interaksi antar anggota dalam satu kelompok untuk menyelesaikan tugas bersama. Yang ketiga, metode penugasan, penyajian pembelajaran di mana guru memberikan tugas agar siswa melakukan kegiatan belajar dan memberikan laporan sebagai hasil yang telah dikerjakan. Yang keempat adalah metode tanya jawab, interaksi antar guru dan siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon secara lisan oleh siswa. Yang kelima adalah metode demonstrasi, belajar mengajar secara sengaja, menunjukkan atau memperagakan tindakan proses yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Yang keenam adalah metode karya wisata, kegiatan belajar mengajar di mana siswa dibawa ke suatu objek di luar kelas untuk mempelajari masalah yang berhubungan dengan materi pelajaran. Yang ketujuh adalah metode simulasi, interaksi belajar mengajar yang di dalamnya menampakkan adanya perilaku pura-pura dari orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah metode discovery inquiry yang menekankan belajar secara individual di mana siswa berusaha melakukan aktivitas sendiri untuk mencari dan meneliti sesuatu sebelum menarik suatu kesimpulan. Selanjutnya adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Jenis-jenis teknik pembelajaran. Yang pertama, teknik mengaktifkan kelompok. Yang kedua, teknik mengaktifkan individu. Yang ketiga, teknik mendapat umpan balik. Yang keempat adalah teknik pembinaan keakraban. Yang kelima adalah teknik curah pendapat. Yang terakhir adalah teknik perumusan tujuan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.